Baik, selamat pagi Ibu. Saya atas nama Tedora Orianca Telik Bria, NPM 31210033. Di sini saya akan membacakan kembali tugas yang sudah Ibu berikan dengan menyimak sebuah film. Yang pertama, bagian judul film yang saya tonton yaitu berjudul Dylan 1990. Genrenya drama romantis, tokoh atau penokohan. Yang pertama, protagonis. Berikut saya akan menyebutkan pemain atau tokoh yang berada dalam Dylan 1990 dengan karakternya masing-masing. Yang pertama, Dylan. Pintar, baik hati dan romantis. Yang kedua, Melia. Cantik, cemburuan, setia, emosian, dan kekhawatiran. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis masih berkaitan dengan tokoh protagonis, yaitu masih berada pada Dylan. Cenderung kasar, sombong, keras kepala, suka pamer, dan nakal. Yang berikut, tritagonis. Tokoh figuran yang hanya muncul beberapa kali dalam sebuah cerita atau film tersebut. Yaitu satu, ayah Melia yang tegas, ibu Melia yang pintar dalam bermain musik. Yang ketiga, Ainin yang cantik. 4, si Bibi yang sopan dan baik. 5, ayah Dylan yang memiliki jiwa pejuang. Yang keenam, Disa yang lucu. Yang ketujuh, Bang Faris yang baik. Yang kedelapan, Wati yang berani. Yang kesembilan, Biasi yang lucu. Yang kesepuluh, BM yang baik. Yang ke-11, Revi yang baik. Yang ke-12, Ibu Reni yang tegas dan penakut. Yang ke-13, Ibu Kang Adi yang lembut dalam bertutur kata. Yang berikut bagian alur cerita yang saya tonton dari awal pertengahan hingga akhir cerita film Dylan 1990. Dia menceritakan alur maju karena awalnya Dylan dan Melia bertemu di salah satu sekolah SMA di Bandung pada tahun 1990, dan pada saat itulah kisah perjalanan cinta mereka dimulai. Adegannya, Dylan dan Melia akhirnya resmi memastikan hubungan mereka berpacaran dengan Dylan menuliskan sebuah naskah pernyataan seperti dokumen proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan surat tersebut dilengkapi dengan materai dan bunyi proklamasi yang ditulis Dylan dan dibacakan, yaitu proklamasi hari ini di Bandung tanggal 22 Desember 1990, Dylan dan Melia dengan penuh perasaan telah resmi berpacaran. Hal-hal mengenai penyempurnaan dan kemesraan akan diselenggarakan dalam tempo selama-lamanya. Dan yang terakhir, kutipan cerita yang menurut saya menarik dalam film Dylan 1990 dari awal cerita pertengahan hingga akhir, yang menurut saya paling menarik yaitu berada pada titik 1 jam 27 menit 50 detik. Saat itu Dylan sedang menelpon Melia, dan sebelum menutup teleponnya, Dylan mengucapkan kata-kata yang romantis seperti, "Jangan rindu itu berat, kamu enggak akan kuat, biar aku saja." Berdasarkan petunjuk yang Ibu berikan, berikut saya akan menceritakan sedikit mengenai film yang sudah saya nyimak dalam awal cerita, pertengahan hingga akhir cerita percintaan Dylan dan Melia. Baik, awalnya Dylan dan Melia bertemu di salah satu SMA di Bandung pada tahun 1990. Saat itu merupakan anak pindahan. Melia merupakan anak pindahan dari Jakarta. Ketika Melia pergi ke sekolah, ia bertemu dengan teman satu pergi ke sekolah. Ia bertemu dengan teman yang satu sekolahnya.
teman laki-laki itu suka meramal. Teman laki-laki itu menyatakan jika nanti Melia dengan dirinya akan bertemu di kantin sekolah. Melia pun acuh dan tidak terlalu menggubrisnya. Justru Melia merasa terganggu karena selalu menghampiri setiap hari. Ternyata laki-laki itu bernama Dylan. Dylan mendekati Melia dengan cara yang unik dan berbeda dengan laki-laki lainnya. Bahkan berbeda dengan laki-laki Benny pacarnya yang berada di Jakarta. Hal itu membuat Melia terus memikirkannya. Setelah perkenalan, Melia mulai mengenal keunikan Dylan, pintar, baik hati, dan romantis. Berbagai kisah unik pun dialami mereka berdua. Dylan memberikan hadiah berupa coklat kepada Melia melalui pos. Dylan juga memanggilkan tukang pijat saat Melia jatuh sakit. Saat ulang tahun, Dylan memberikan kado berupa teka-teki silang, dan teka-teki silang itu menuliskan, "Selamat hari lahir Melia. Ini aku mempersembahkan hadiah untukmu, hanya sebuah, tapi semuanya sudah aku isi. Aku cinta kamu, aku tidak ingin kamu jadi pusing karena mengisi teka-teki ini." Perjalanan hubungan mereka tidak selalu mulus. Pacar Melia di Jakarta, Benny, turut mewarnai perjalanan hubungan mereka berdua. Bahkan guru privat Melia, Kang Adi, juga naksir Melia. Bahkan mereka sampai berjalan keluar berenang. Setelah itu, pada saat hari ulang tahun Melia, ketika ulang tahun, Melia menerima hadiah dari laki-laki yang disukainya, termasuk Dylan. Hadiah ulang tahun Dylan bisa jauh dari kesan romantis. Dylan malah memberikan buku teka-teki silang. Semua sudah terisi hingga Melia tidak perlu pusing. Aksi Dylan ajaib dan mencuri perhatian Melia. Yang berikut pijat untuk menyembuhkan Melia. Melia sempat tidak masuk sekolah selama 3 hari karena sakit. Kondisi Melia tentu membuat Dylan khawatir. Lucunya, Dylan tidak langsung menjenguk Melia ke rumahnya. Dylan malah mengirim seorang tukang pijat bernama Biasi. Sang tukang pijat itu mengobati Melia agar cepat sembuh. Dylan lalu bertemu Biasi dari rumah Melia dan bertemu perempuan yang dicintainya. Pertemuan Dylan dan Melia menghadirkan momen manis lainnya, yaitu aksi ciuman tangan. Yang berikut pertama kali mengendarai motor. Setelah lama didekati Dylan, Melia akhirnya setuju untuk mengendarai motor bersama siswa bandel tersebut. Keputusan Melia ikut membuat hatinya baper. Apalagi Dylan sempat mengunjungi Melia untuk memeluk tubuhnya di atas motor. Suasana baper bertambah saat Dylan dan Melia berinteraksi. Aksi Dylan memperkenalkan berbagai macam hal tersebut penting untuk menerima undangan. Yang berikut kerupuk terbagi 2. Aksi mengendarai motor dilanjutkan dengan makan siang bersama. Dylan mengajak Melia akan makan bakso bersenang-senang. Tidak hanya itu, Dylan juga memberikan sebuah kerupuk kepada Melia. Cara makannya berbeda karena Dylan meminta Melia membagi 2 kerupuknya. Potongan pertama dimakan sekarang dan potongan kedua sisakan untuk makan malam. Yang berikut proklamasi cinta. Yang terakhir, proklamasi cinta. Dylan dan Melia akhirnya resmi memastikan mereka menyatakan hubungan cinta mereka dengan langkah berbeda. Dylan menuliskan sebuah surat pernyataan seperti dokumen proklamasi kemerdekaan Indonesia. Surat tersebut dilengkapi materai. Perlakuan spesial Dylan tentu membuat Melia meleleh.
Dan pada bagian terakhir ini cerita cinta Melia dan Dylan bersatu, dan cerita dalam film Dylan 1990 pun selesai. Dan kesannya secara keseluruhan, film ini setidaknya terasa tepat untuk menjadi hiburan bagi para remaja, dan hendaknya masih dapat dinikmati untuk sekedar bernostalgia. Jangan rindu itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Demikian tugas yang saya nyimak video Dylan 1990. Apabila ada pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.